falamma wa wajhu tawaqqufi wujudi hadhil makhluqati ala hadhil arba'i anna alladhi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana 'aliman bil fi'li summa yuridul amra alladhi yaf'aluhu wa ba'da iradatihi yubashiru fi'lahu bi qudratihi wa minal ma'lumi annal fa'ila la budda wa ayyakuna hayyan wal ilmu wal ilma wal iradata wal qudrat wal ilmu wal iradatu wal qudratu tusamma sifatit ta'sir litawaqqufi ta'siri 'alayha li'anna alladhi yuridu syai'an wa yaqsiduhu la budda wa ayyakuna 'aliman bihi qabla qasdihi lah summa ba'da qasdihi lahu yubashiru fi'lahu masalan idza kana syai'un fi baitika wa aradta akhzahu fa ilmuka sabitun ala iradatika li akhzihi wa ba'da iradatika akhzahu ta'khuzuhu bil fi'li fata'alluqu hadhihi sifati ala tartibi fi haqqil hadisi fa awalan yujadul ilmu bisyai'i summa kasduhu summa fi'luhu titik wa wajhu dan wajah jangan diarti muha wa wajhu dan bermula cara tawaqqufi terhentinya atau tergantungnya wujudi hadhil makhluqati adanya ini makhluk tergantung ala hadhil arba'i atas ini empat sifat ala hadhil arba'i atas ini empat sifat wujudnya wajahnya annalladzi yaitu bahwa orang yang yaf'alu syai'an memperbuat sesuatu la yaf'aluhu dia tidak akan memperbuatnya illa iza kana aliman bil fi'li kecuali apabila adalah dia mengetahui dengan perbuatan summa yuridul amra alladhi yaf'aluhu kemudian dia menghendaki perkara yang dia perbuat wa ba'da iradatihi dan setelah dia menginginkan yubashiru fi'lahu mengerjakan dia atau menyertai yubashiru itu menyertai fi'lahu akan perbuatannya biqudratihi dengan kemampuannya atau dengan kuasanya titik kita pahami dulu yang lewat dijelaskan bahwa dalil wajib Allah Ta'ala itu bersifat kudrat, iradat, ilmu dan hayat. Empat sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak, ilmu artinya tahu, hayat artinya itu. Bukti bahwa Allah Ta'ala itu bersifat itu adalah wujudu hazihil makhlukat,
adanya semua makhluk ini, termasuk adanya diri kita. Maka diri kita ini adalah sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala itu kuasa, bahwa Allah Ta'ala itu bersifat irada, bahwa Allah Ta'ala itu alim, dan Allah Ta'ala itu hidup. Nah, sekarang kayak apa wajahnya, cara mikirnya gini. Wajhu tawakkufi wujudi hazihil makhlukat ala hazihil arba. Bermula wajah, cara memahami, tergantungnya adanya makhluk ini, termasuk adanya diri kita ini, tergantung ala hazihil arba, atas 4 sifat ini. Ialah anna, dibaca anna jadi khabar daripada wajhu. Nah, cara memahaminya bahwa keberadaan alam ini, adanya alam ini, termasuk adanya diri kita ini, adalah tawakufnya ini tergantung 4 sifat ini. Kalau 4 sifat ini tidak ada, maka diri kita ini tidak akan ada. Kalau 4 sifat ini tidak ada, maka alam semesta ini tidak ada. Kenapa? Karena annalladzi yaf'alu syai'an la yaf'alu illa iza kana aliman bi fi'lihi. Sekarang alam semesta ini ada, diri kita ini ada, berarti membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada, dan Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu berkehendak, Allah Ta'ala itu tahu, Allah Ta'ala itu hidup. Karena orang tidak akan memperbuat sesuatu kecuali inya tahu dulu dengan perbuatan ini. Iyalah, ikam kawalah bebaju, ikam bebaju itu perbuatan kan? Perbuatan. Kawalah ikam memperbuat bebaju itu kecuali ikam tahu dulu ini baju, ini cara memakainya, ini ada, ya ada. Nah itu tahu dulu. Allah menciptakan diri ini, Allah tidak akan memperbuat diri kita ini ada seperti sekarang ini kecuali Allah tahu dulu. Tahu dulu bahwa si fulan ini akan diciptakan begini. Atau bahasa lain begini, seorang tukang rumah, paham ikam udah bisa menggawe dulu kecuali tahu dulu bentuknya kayak apa, nang pacang dibangunin nang kayak apa. Iyalah, nang nyaman aja baulah kataraan ayam nyaman, kamu bisa bola kataraan ayam. Orang Jawa kada tahu kataraan ayam. Kamu tahu kataraan ayam? Ada tahunya kataraan. Hari Jawa tapi nyebut kada tahu. Nanang nyaman aja maulah kataraan ayam. Nyaman. Tapi sebelum ikam maulah itu ada kalau dalam otaknya dulu bentuknya begini, ada kada? Ada. Berarti tahu ngarannya dulu. Paham? Alam semesta ini sebelum diciptakan Allah, diri kita ini sebelum diulah oleh Allah, Tuhan sudah mengetahui. Tuhan sudah mengetahui bahwa alam semesta ini
bahwa alam semesta itu begini. Kalau bahasa orang merancang bangunan ada gambarnya dulu. Bahasa orang sekarang master plan menengah. Tuh orang membangun IKN. Nah, itu ada gambarnya dulu. Kada kawa asal ulah. Sebelum membuat IKN ibu kota Nusantara ada dulu gambarnya itu ada, hanya diulah nang kayak itu. Itu ilmu dulu. Alam ini sebelum dicipta oleh Allah, diri kita ini sebelum dicipta oleh Allah, master plan ini sudah ada. Dalam ilmu Allah Ta'ala itu sudah ada alam ini ada nggak dulu betakon rahmat bumi ini bulat kan datar rahmat ini biar paham aja dah bumi ini kita bumi aja dulu lah, kita bukan di bumi. Wal ardu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Nah, pertanyaannya bumi aja dulu. Bumi ini bulat ka datar ka rahmat? Mar. Bumi ini bulat ka datar ka? Bumi ini bulat. Menurut analisa orang apa dan sesuai dalam Al-Quran bahwa bumi ini bulat. Kada ada datar, kada bumi ini bulat. Bulat kayak bulat tuh Bang. Bumi ini bulat. Makanya kada ada merasa bulat. Jadi iya kan kita. Bumi ini bulat. Nah, bumi bulat. Lalu ada orang berpendapat, iya Wahabi, ujar orang Wahabi bumi ini datar. Nah iya, makanya disebut kelompok bumi datar. Pahamlah. Ini bukan kaum bumi datar aja. Iya, Wahabi itu berpendapat bumi ini datar bukan bulat, padahal bumi ini bulat. Nah, sebelum bumi ini diciptakan Allah, itu master bayangan aneh bahasa kita tuh, rancangan dalam ilmu Allah Ta'ala itu bumi ini bulat, isinya begini, lautnya begini, itu lautnya begini, gunung di Indonesia itu begini nah. Pulau Indonesia itu begini nah, dengan beribu-ribu pulau. Pulau Kalimantan itu begini nah, lautnya ada di sini, laut Barito, Selat Selat Madura, Selat Sunda dan sebagainya. Itu sudah ada dalam ilmu Allah sebelum dicipta. Diri kita nih, diri kita nih, sagi ambat kah, lunjong nawa, diri kita nih, ya diri kita ini kan panjang, ada nang panjang, makanya ada bahasanya tawilan, kasiran, ada nang tinggi, ada nang pendek, yalah, dirancang. Kalau bahasa kita dirancang, digambar sebelum dibikin. Kita ini sebelum diciptakan Allah, dilahirkan ibu kita ke alam dunia. Sekarang begini bentuknya, sebelum diulah Allah itu sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahasa kita, gambarnya kita akan begini bentuknya. Orang diulah baju, ada kata mal-malannya dulu, nah dibentuk dulu, kayak itu. Jadi ini sebelum menciptakan baju, membuat baju, ada rancangnya. Makanya ada orang perancang, disebutlah perancang busana. Paham? Nah, rancangan itu ngarannya ilmu sebelum ada.
Paham? Ilmu sebelum ada, sudah ada ilmunya. Jadi kita bingung lagi sebenarnya, sudah ada dalam ilmu Allah. Lalu jadilah lahir. Kita ini lahir begini sudah lawas dalam ilmu Allah Ta'ala. Memang bayi ini pang sudah bentuknya. Kadang kalau diubah-ubah lagi, lalu ada yang mengubah. Iya nang ujar ini mau ubah ciptaan Allah Ta'ala haram ada nang bupatwa nih ma orang ini karena nih mun aku di kadapang benai masih mikir-mikir mau memahami ini ada patwa benai aku belum paham ini cuma orang nah memakai nang mengubah kulit nang girang menjadi putih itu haram. Waduh, orang merubah warna kulit nang girang menjadi putih hukumnya haram. Maka bini-bini ini hendak putih beredan, hendak glowing beredan, berarti haram lah. Merubah ketentuan Allah Ta'ala. Ya, Tuhan itu menentukan hirang hendak diputihi lah. Ya kan? Nah itu dulu dikai mun asli hirang bener kan kalau diubah-ubah dasar hirang tapi hirang ini ada nang aridi, paham lah? Hirang hitam ini ada aridi lantaran bepanas lalu hirang diputihi itu kan ubah itu karena memang asalnya putih kalau wasan berjamur jadi hirang. Itu aridi, itu kan merubah. Mun asli hirang juga orang migru tuh kayak apa putih? Iya kan? Tuh ada kok dulu putih lagi, ada ini ada sedikit. Ada apa ya? Ai Nabi Adam dan Nabi Adam. Paham. Nabi Adam ini turun ke bumi awak hirang. Bikai awak hirang asal putih dalam surga itu putih bersih. Begitu turun ke bumi Nabi Adam itu hitam. Hirang. Datang Jibril. Tapi hitamnya ini aridi. Asal di surga putih ada turun ke bumi hitam turun datang Jibril dam ini bahasa kita tuh ya Adam wahai Adam engkau hendaklah tubuhmu itu jadi putih hendaklah ujar Adam pakai anda putih kalau Adam boleh ya aridi karena Adam dosanya putih. Lalu kalau wasan berjamur lah Adam ada. Adam itu hitam turun ke dunia karena dosa sauriyah sambatan. Karena Nabi Adam memakan buah khuldi turun ke dunia hitam. Datang Jibril. Dan hendaklah engkau tubuhmu itu menjadi putih ujar Adam ayuha namun hendak sum salasata ayamin fi kulli syahrin puasalah engkau 3 hari dalam setiap bulan yaitu puasa benar Nabi Adam nih puasa apabila setiap bulan 3 hari yaitu 13, 14, 15 hidup 13 puasa hidup 14 bulan puasa 15 bulan puasa puasalah Nabi Adam pasamahu yaumal awal lalu Nabi Adam puasa sehari hidup 13 pabiyadda jasa sulusa jasadi begitu Nabi Adam puasa sehari putih sepertiga badan Adam. Hari kedua 13, 14 hidup 14 puasa lagi Nabi Adam. Pasamahu yaumasani pabiyadda sulusa
jasadi. Maka putihlah 2/3 Nabi, 2/3 tubuh Nabi Adam. Pasamahu yaumas salis, Nabi Adam puasa ketiganya, hidup 15, lalu badan sidin menjadi putih semuanya. Maka orang yang puasa hidup 13 itu disebut puasa putih. Itu ceritanya Ramadan. Kenapa disebut puasa putih? Karena ceritanya Nabi Adam puasa 3 hari itu menjadi putih batang tubuh sidin. Berarti boleh memutihkan. Tapi putih aridi lah. Jangan dipadahkan orang-orang, kasihan orang si kengker ini. Haram biar memutihkan Allah karena merubah takdir ciptaan Allah. Nah, kada merubah kada. Inya kalawasan bepanas behuma. Hirang awaknya, hitamnya tuh aridi, bukan hitam asal. Nang hitam asal tuh orang Afrika, Negro, Nigeria, Tanzania, nang itu kada mau disikir-sikir kan, sagerubak kan sikir-sikir, kada putih. Kenapa? Memang asalnya hirang. Cakainya ayam dia, ayam hirang, ada itu hirang. Kada kau diputih lagi. Lah, nah makanya lalu Nabi Adam aja hendak putih dengan sebab puasa 3 hari, lalu puasanya itu disebut puasa putih. Maka adalah di dalam Islam puasa Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Puasa hari-hari putih itu yaitu puasa setiap bulan, hidup 13, 14, 15. Dan ini sebelum puasa Ramadan sudah dilaksanakan oleh Nabi, sudah dikerjakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila hendak kisahnya panjang rahmatnya, buka kitab Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah di juz kedua. Anak lagi enggak ada juz pertama akhir, pokoknya ada di dalam kitab Ghunyah. Di kitab-kitab lain kita ditambah lagi aku rahmatnya, ada dalam kitab Ghunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, balik masalah kita. Jadi ngatakan alam ini sebelum ada terjadi bentuknya begini-begini, itu sudah ada dalam ilmu Allah. Lalu disebutlah wajib sifat ilmu, karena kadang mungkin orang berbuat tanpa pengetahuan. Kadang mungkin IKN itu digawi orang kalau kada ada gambar master plan-nya itu. Nah, master plan-nya itu tuh ilmu azali. Maka begitu alam semesta ini ada, begitu diri kita ini ada, maka wajiblah Allah bersifat ilmu, karena Allah kadang mencipta ini kecuali ada sudah dalam ilmunya, rancangannya bahasa itu gambarnya, rancangannya ada. Satu. Berikut summa yuridul amral ladzi yaf'aluhu. Setelah rancangan ini ada, kemudian dia menghendaki perkara yang akan diperbuat. Gambar ada. Setelah gambar ini ada, maulah jadi, maulah hendak digawi ulang, itu iradah. Itu dah. Ini kita benar mulai musalla, pasti ada gambarnya dulu, gambarnya barang dulu. Karena bila ada duitnya, hendak maulah iradah. Paham lah? Iradah dulu. Jadi setelah ilmu, iradah. Summa yuridul amral ladzi yaf'aluhu. Lalu dia beriradah hendak menggawi apa yang sudah dirancang. Enggak juga tuh pasar, sebelum pasar merancang juga dahulu. Ya enggak lah. Ya lah, rahmat.
anu kalau patkah jaga sebelum dolak adegan belum otak kita merancang kalau ada dulu otak ujar rahmat aku di sini jagenan ada dalam otak ada otak sini jaya kawan ini itu ada rancangan lalu hendak turun summa yuridul ladzi yaqaluhu wa ba'da iradatihi setelah hendak lalu berjalan yubashiru fi'lahu bi qudratihi menyertakan dia perbuatannya dengan kekuasaannya hanya punya kemampuan menggawi iyalah jadi ilmu irada kudrat rancang dulu setelah dirancang punya keinginan mengerjakan setelah itu ada punya keinginan lalu digawe berarti punya kemampuan nah itu maulah kada hidup juga maulah kada hidup jelas hidup menyakitkan hidup berarti kita kok keinginan nah itu berarti empat makanya wa minal ma'lum annal fi'la la budda wa ayatun nahayan ya, sudah nyata sudah orang yang berbuat pasti hidup ya ada orang yang berbuat mengerjakan itu pasti hidup nah berarti jelas nih kita diri kita coba diri kita aja dulu wa fi anfusikum afala tubsirun lihat dirimu dulu nah diri kita ini bagus banget Allah Ta'ala maulah ini apa Allah Ta'ala maulah ini kada ada rancangannya adalah dalam ilmunya sudah sebelum kita ada di dunia ini 5.000 tahun sebelum kita ada di dunia ini rancangannya sudah ada bahwa si fulan ini rambutnya keribu rambutnya ini ikalmi keribu lah nah rambutnya ikal kayak matanya ini kayak ini kena hidungnya gini tangannya gini sudah ada itu namanya ilmu azali dalam ilmu Allah Ta'ala itu sudah ada kita ini gini lalu Tuhan menghendaki kita ini ada di dunia kawinlah mama abah kita lalu berkumpul jadi banyu mani jadi nutfah jadi alaqah jadi mudghah jadi janin jadi manusia keluar ada iradah kada nah kita ini dikehendaki Allah dilahirkan ke dunia lalu begitu dikehendaki Allah diperbuat oleh Allah kuasa kada nah kuasa Allah lahirlah sekarang kita berbentuk kayak ini nang gawe hiduplah mun kada hidup kada gawe berarti empat kudrat iradat ilmu hayat maka dalam diri kita ini nampaklah ilmu Allah nampaklah kudrat Allah nampaklah iradah Allah nampaklah bahwa Allah Ta'ala itu hidup jelas lah men paham mana buktinya bahwa Allah Ta'ala itu bersifat ilmu kudrat ilmu kudrat iradat ilmu iradah kudrat hayat atau kudrat iradat ilmu hayat itu kan mana buktinya ini diri kita mana uraiannya iya begitu tadi oh ternyata benar kehidupan dunia kayak itulah juga ada rancangan ada keinginan ada kemampuan semuanya didasari hidup Ika merawatai sudah merancang aku begini orangnya kayak ini dirancang sudah lalu ada keinginan kawin soalnya ada jadi nah kayak ini orangnya pas saya ada kemampuan kawin jadi iya
itu apapun dalam hidup itu kada keluar dari empat ini. Ada ilmu, ada iradah, ada kudrat, didasari oleh hayat. Rancang dulu, ngatakan apapun dulu dirancang dulu, setelah dirancang diinginkan, kemudian dikerjakan. Itu didasari hidup. Mungkin hidup kada kau merancang, kada kau menginginkan, kada kau mengerjakan. Itulah cara Allah rahmatnya. Nah kita maunya kayak itu, dirancang dengan baik dulu. Setelah dirancang coba kamu ini benar apa jubalah kita lah. Coba kita lah melihat rancangan nang gaya apa Allah itu. Bahasa kita cakanya bahasa orang sekarang. Orang sekarang nang dirancang Allah Ta'ala ini kayak apa, merancang tubuh kita, maulah sedemikian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Sedemikian baiknya Allah merancang tubuh kita nih kayak ini, baik banget. Iya, nang ditelaah orang ini rahmatnya mana baiknya, coba teliti kayak apa Allah Ta'ala merancang tubuh kita nih bagusnya. Ternyata benar, begitu indah. Tajid bihi sun'an badi al-hikam. Engkau akan mendapatkan ciptaan Allah yang sangat indah, yaitu dirimu. Tidak ada makhluk seindah manusia. Tidak ada makhluk seindah manusia. Binatang indah manusia, malaikat indah manusia, jin indah manusia, apalagi bumi indah manusia, langit indah manusia. Makanya makhluk yang terindah itu adalah manusia. Di mana keindahannya? Telah orang-orang ahli seni, ahli seni apakah? Seni rupa, telah kaji, teliti, bujurlah manusia ini makhluk nang terindah. Orang ahli seni suara, benarkah manusia ini makhluk Allah terindah? Orang ahli seni gerak, benarkah manusia ini makhluk terindah? Manusia ini ternyata benar kawa nang kayak gelang gelatah tuh kawa ada nang berbalik ke ini, ada nang berlipat. Itu Masya Allah, dasar indah Allah maulah. Manusia kau berlipat, kau dianu kayak itu, macam-macam dianu kawa boleh jadi indah bentuknya. Ya Allah. Ada orang ini benar manusia di apa kayak berbentuk kayak harimau. Engkau dibentuk manusia ini dibentuk kayak harimau kawa. Ada gerakannya raman kawa jadi harimau. Karena gambarnya kawa jadi iwak kawa, jadi kodok kawa. Itu orang ahli seni. Inilah keindahan ciptaan Allah yang bernama manusia, membenarkan ayat Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu tuh. Nah itu rahmatnya, mun orang kita nih hendak melihat diri kita nih, menghaji semua ilmu ada di diri kita, maka fokuslah dengan diri kita. Ada kajiannya, kajian ilmu seni, ini ilmu ini apa tuh ada di diri. Ilmu matematika itu ada di diri kita nih. Ayo, ilmu matematika ada di diri kita. Lihat orang sekarang Sampua itu alat hitung yang paling mudah dalam ilmu matematika. Ternyata sampua itu ada di diri kita. Jadi
Ayo orang ibad matematika itu naik ke berapa aja? 150 kali 50 kali 50 kali 50 berapa? Nah, sekian. Ini ada di tangan mejanya lah. Dapat ada ilmu matematika sampua yang ada di tangan. Ilmu napa nang kadada di dalam tubuh kita ini kadada nang kadadanya ada seberata. Makanya manusia itu adalah makhluk terindah dari semua makhluk Allah. Maka syukurilah, telitilah keindahan ini, syukuri nang keindahan ini. Ada lagi nang lebih indah dari yang terindah daripada makhluk Allah yang bernama manusia itu adalah perempuan. Nah, maka wanita itu adalah makhluk terindah di dalam dunia ini. Makanya wanita itu semuanya indah. Kadada nang kada indah dari wanita itu, mulai rambutnya, telinganya, hidungnya, semuanya indah. Kenapa? Itulah perempuan ini makhluk ajaib yang paling indah diciptakan Allah, lebih indah daripada laki-laki. Ya kan? Laki-laki itu bila hendak indah, iya nang kayak bini-bininya. Iya kan? Iya kan? Laki-laki itu bininya hanya indah, ya nang kayak bini-bininya dikasih lainnya. Ya kan? Mun ini kan ada istilahnya, kada ada pepayanya, kada ada belah durinya, kada indah bininya. Ini pokoknya makhluk Allah terindah itu adalah manusia. Manusia yang paling indah adalah wanita. Maka wajar saja orang mencintai wanita karena suka keindahan. Nah, itu makanya tabiat wanita itu berindah-indah karena ia memang makhluk yang paling indah. Cuma kita aja jangan tertipu dengan keindahan itu aja, karena keindahan itu kadang-kadang menipu juga. Makanya ujar Sayyidina Ali, kalian itu jangan seperti wanita. Paham? Kalian itu ujar Sayyidina Ali jangan seperti wanita. Kenapa? Wanita itu suka keindahan. Karena ia suka keindahan, lalu kadang-kadang ada kepalsuan. Pahamlah? Ini ya, gara-gara suka keindahan banget. Iya, nang jadi kepalsuan, nang jadilah kaning palsu. Nah ya, bulu mata palsu. Mana lagi? Pipi palsu. Berarti ada palsu karena ini hendak indah. Padahal sedari awalnya sudah Allah Ta'ala maulah indah bujur. Lalu perempuan ini karena hobinya keindahan, kecenderungannya suka kepalsuan. Makanya syukuri dengan keindahan yang ada itu aja, indah aja. Adapun laki-laki, ini kada kayak perempuan, makanya laki-laki bilanya hendak kayak perempuan indah jadi palsu. Dadanya palsu, ya kan? Nah ini hendak kayak bocoran palsu, jangan. Kalimatnya aja berbeda. Bila bini-bini itu cantik, laki-laki bungas kan mau, laki-laki cantik itu kan mau. Kadada laki-laki cantik. Paham lah. Nah itu sudah pokoknya kita jangan kayak perempuan ketujuh keindahan. Mak laki-laki kalau ketujuh indah, iya kalau jadi banjir.
maksudnya gitu tuh kayaknya kan 7 palsu ya ada lihat orang pengantin dah ya kalau pengantin dah muasenjar palsu iya kalau nih tuh jangan kayak itu hidup tuh jangan suka kepalsuan nah asli aja habis kemudian wa minal ma'lum annal fa'ila la budda kemudian wa ayyakuna hayyan wal ilmu wal iradatu wal qudratu ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ingat gitu aja.